Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, alangkah baiknya sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita melakukan berdoa dulu ya. Biar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi lebih berkah, terus mudah untuk kita pelajari. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Bersikap siap. Sebelum pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk hari ini. Apakah ada yang tidak masuk, anak-anak? Tidak. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita semua menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini bertujuan untuk menumbuhkan atau kecintaan kita terhadap negara kita ya.
Nah, setelah kita mendengarkan dan menyanyikan salah satu lagu nasional, di sini Bapak punya tayangan satu lagi video. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini dapat memotivasi kalian ya dalam kegiatan belajarnya, membuat semangat belajarnya lebih baik lagi. Silakan kalian tonton dan perhatikan videonya. Menjaga keseimbangan. Siswa ini harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil atau 11,2 km untuk pergi ke sekolahnya di Kota Padang. Perjalanan pun tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang telah rusak akibat hujan deras. Meskipun rusak parah, para siswa tersebut tetap nekat melewati jembatan tersebut. Mereka harus bisa menjaga keseimbangan. Jika tidak, mereka bisa terluka, jatuh, dan tenggelam, bahkan bisa membuat nyawa mereka melayang. Melewati jembatan gantung. Perjuangan siswa lainnya untuk bisa sampai di sekolah, yakni siswa dari Lebak, Banten. Untuk sekolah yang berada di seberang desa dan dipisahkan oleh Sungai Ciberang, memaksa mereka harus melewati jembatan. Apa yang barusan kalian tonton? Sungai, pohon, jembatan. Apalagi? Siswi. Siswa-siswi yang ingin pergi Nah, kalau kalian perhatikan tadi, semangat mereka itu besar sekali untuk belajar ya, sehingga mereka mau menyeberangi sungai lewat jembatan yang rusak. Nah, kalian yang fasilitasnya sudah enak, sudah nyaman, semangat belajarnya harus lebih baik lagi daripada mereka yang tadi tinggal di perkampungan. Oleh karena itu, semangat belajarnya harus lebih baik daripada mereka. Nah, gimana? Masih semangat belajarnya? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Anak-anak, siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu? Wah, semuanya sarapan ya? Coba sarapan apa saja? Nasi, sayuran. Nah, Bapak tanya dulu. Adel, makan apa? Bayam, sayur bayam. Kalau bayam itu maksudnya pada golongan apa, Adel? Tumbuhan bintang. Masih tepuk tangan dulu dong. Salwa, tadi sebelum berangkat sekolah makan apa Salwa? Tempe. Makannya dengan tempe ya? Tempe itu berasal dari apa Salwa? Kacang kedelai. Kalau kacang kedelai itu maksudnya golongan apa? Tumbuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Salwa. Sakila, tadi sebelum berangkat makan apa? Bayam. Makan apa? Dengan apa? Nasi. Nasi itu berasal dari mana Sakila? Dari padi. Kalau padi digolongkan pada apa maksudnya? Tumbuhan pintar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kenapa Bapak bertanya seperti ini? Karena hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Itu adanya di bab 1. Dengan judul yang akan kita pelajari adalah bagian tubuh tumbuhan. Bagian topik A ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama
peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi-fungsinya dari bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Apakah ada manfaat untuk kalian belajar bagian-bagian tumbuhan? Ada manfaatnya, ya. Yang pertama, kalian bisa mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja. Terus yang kedua, kalian bisa mengetahui fungsinya dari setiap bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini anak-anak sama halnya dengan kita manusia memiliki bagian-bagiannya. Coba, ini apa namanya? Nah, manusia ada bagian apa? Ini apa namanya? Ada bagian kepala, ini kaki, ini mata. Setiap bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya mata untuk apa? Telinga untuk apa? Mendengar. Kaki untuk pintar. Sama halnya dengan tumbuhan anak-anak. Mereka juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita mulai belajar ya. Tadi Bapak sebelum berangkat ke sekolah mengambil satu buah tanaman ini. Coba kalian perhatikan dulu ya. Pada tumbuhan ini terdiri atas beberapa bagian. Ada yang tahu apa saja? Sakila apa? Akar, pipa, sama batang. Aska? Daun, pintar. Suaranya agak keras ya. Nur? Bunga, pintar. Jadi bagiannya ada apa saja? Buah. Nah, ini merupakan bagian-bagian pada tumbuhan. Di mana setiap bagian pada tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Salah satu contoh nih, Bapak ambil contohnya. Ini tadi apa katanya? Akar ini memiliki fungsi. Ada yang tahu fungsinya apa? Ayo, Salwa dulu. Apa Salwa fungsinya? Agar tanaman berdiri tegak, kokoh, tidak mudah dicabut ya. Betul. Salwa, Sakila, apa lagi? Ya, untuk menyerap zat hara. Itu bisa berupa air, mineral ya. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini Bapak akan menayangkan video pembelajarannya. Silakan kalian simak videonya. Itu tentang bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya ya. Adik-adik, sama ya seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh dari tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ayo kita belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kak Citra punya gambar nih adik-adik. Yuk kita cari tahu apa nama dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Yang A, nah ini adalah bunga. Lalu yang ditunjukkan oleh tanda panah B adalah daun. Lalu yang ditunjukkan C adalah buah. Berikutnya D, ini adalah bagian akar. Yang E adalah bagian batang. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan adik-adik.
ada bunga, ada daun, buah, batang, dan akar. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah. Yuk adik-adik, kita simak selanjutnya. Apakah adik-adik tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi? Yuk kita cari tahu adik-adik. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Nah, daun ini tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Loh, masa tumbuhan bisa makan? Nah, adik-adik, nanti kalian akan mempelajari di materi selanjutnya tentang proses yang namanya fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, proses ini terjadi di daun adik-adik. Yang kedua ada bunga. Nah, bunga ini adalah tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga sudah bisa berkembang biak dan akan menjadi biji adik-adik kalau berkembang biaknya ya. Nah, bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yaitu ada putik dan benang sari. Nah, ini nanti akan bersatu lalu berkembang biak menjadi biji. Nah, biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali. Lalu ada batangnya adik-adik ya. Batang ini gunanya untuk menghantarkan air, nutrisi atau zat mineral, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dari akar itu fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan supaya tetap berdiri tegak. Dari akar ini, air dari dalam tanah kan diserap, lalu dihantarkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Berikutnya ada buah. Nah, buah ini tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Biasanya kalau kita makan di dalam buah itu ada bijinya ya adik-adik ya. Nah, biji ini bisa kita tanam kembali. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kegunaan masing-masing bagian tumbuhan. Akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, pada pohon beringin ya adik-adik ya, akarnya menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air saat turun hujan adik-adik. Nah, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan di daun itu diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, misalnya tumbuhan ya yang akarnya bisa kita makan itu jenis umbi-umbian, singkong, ya, ketela rambat, dan lain sebagainya. Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga. Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi nanti antara benang sari dan putik akan bertemu, ya. Lalu di sini nanti akan menjadi biji, ya. Bagian tumbuhan yang ketiga ada daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tadi adik-adik. Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, tahukah adik-adik mengapa ya daun itu berwarna hijau? Ya, daun itu berwarna hijau karena di dalamnya mengandung zat warna hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, kalian jadi tahu kan? Daun itu berwarna hijau karena ada zat namanya klorofil. Nah, daun itu terdiri atas tangkai dan helai daun.
berikutnya ada batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah adik-adik ya. Daun, bunga, dan buah itu kan pasti nempelnya di batang. Nah, batang ini juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis juga diedarkan oleh batang ini ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji di dalamnya. Contohnya adik-adik ada buah mangga dan buah apel. Nah, buah itu kan terdiri atas daging buah. Daging buah ini biasanya yang kita makan dan biji. Nah, kalau bijinya itu kita tanam, bisa menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang baru. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Berikutnya ada biji. Nah, biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan di bunga antara serbuk sari dan putik. Nah, jika biji ini ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu ada kepingnya adik-adik ya. Nah, yang akan kita kenal biji pada tumbuhan itu ada dua. Biji yang berkeping satu atau monokotil, dan biji yang berkeping dua atau dikotil. Nah, itu tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Adik-adik, dari bagian-bagian tumbuhan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan tadi? Ya, ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Nah, adik-adik harus ingat ya bahwa bunga dan buah itu tidak selalu ada pada setiap tumbuhan. Jadi ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga atau buah. Pertanyaan yang kedua, bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau untuk melindungi diri? Ya, untuk bertahan hidup itu tumbuhan ada akar dan batang. Ingat ya adik-adik ya, kalau tumbuhan tidak ada akarnya akan mudah dicabut, akan mudah layu ya, mati ya. Kalau ada air hujan akan mudah hanyut. Begitu juga dengan batang. Batang itu juga untuk bertahan hidup. Nah, bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Nah, yang berperan untuk tumbuh ya ada akar, ada batang, dan ada daun. Lalu bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Nah, bagian yang berperan untuk berkembang biak atau berfungsi untuk berkembang biak adalah pada bunga. Nah, demikian tadi adik-adik ya kita pelajari tentang bagian tumbuhan dan fungsinya di bab 1 ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalian penasaran dengan materi berikutnya? Jangan lupa ya kalian subscribe channel YouTube Kak Citra. Nah, kalian bisa lihat video-video pembelajaran. Apa yang barusan kalian tonton? Video pembelajaran. Bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Bagian Tumbuh-tumbuhan tubuh pada tumbuhan beserta fungsinya. ada apa saja bagian-bagiannya? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Tanaman selalu memiliki bunga. Ya, pertanyaan dari teman kalian. Apakah setiap tanaman selalu memiliki bunga? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, tadi di videonya ada loh. Apakah setiap tanaman selalu memiliki bunga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gimana Sakila jawabannya? Tidak. Tidak. Ada? Tidak semua tumbuhan. Ya, betul sekali ya jawaban dari teman kalian. Kasih tepuk tangan dulu. Perlu kalian ketahui bahwa tidak semua tumbuhan itu harus memiliki bunga. Salah satu contohnya adalah tumbuhan lumut. Nah, pada tumbuhan lumut itu
tidak ada atau tidak memiliki bunga. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Berdasarkan video yang barusan. Bagaimana jika akar pada tanaman Bagaimana akar pada tanaman jika dipotong? dipotong? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Gimana akar tanaman apabila dipotong? Yo, siapa yang bisa jawab? Kalau akarnya dipotong, ininya dipotong, apa yang akan terjadi? Gimana Yusuf? Tidak bertahan ketika tertiup angin akan copot. Ya betul. Tumbuhan yang pertama tidak akan bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Kan tadi udah tahu fungsinya akar itu apa? Untuk mencari zat hara Ya, di dalam tanah. menyerap zat hara atau nutrisi. Apabila akarnya dipotong, maka tumbuhan tidak akan bisa menyerap nutrisi. Terus yang kedua, apa yang akan terjadi bila dipotong? Tidak berdiri tegak. Tidak akan berdiri. Tegak. Selain itu apa lagi? Mudah layu. Selanjutnya akan mati. Nah, bila tanaman ini akarnya dipotong, tumbuhan yang pertama tidak akan bisa menyerap nutrisi. Yang kedua, tumbuhan akan cepat layu dan mati. Ada lagi yang bertanya? Ya, gimana? Coba. Apa fungsi akar? Nah, teman kalian sekira bertanya, apa sih fungsi dari akar? Ada yang bisa jawab, Pak? Ayo, tadi kan udah. Apa fungsi dari akar? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Barusan dikatakan oleh Bapak, fungsinya untuk apa ini? Akar? Pintar Yusuf, kasih tepuk tangan dulu dong. Fungsinya apa adalah menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Apa fungsi dari batang? Ada yang tahu nggak? Fungsi dari batang? Ya, Sakila. Untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar. Ya, pintar sekali. Jawabannya ya betul, untuk mengangkat air dari akar sehingga dialirkan ke seluruh tubuh pada tumbuhan. Ada lagi? Ya, silakan. Apa fungsi dari buah? Teman-teman ada yang bertanya, apa fungsi dari buah? Siapa? Untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Iya, pintar sekali. Yaitu untuk melindungi biji yang ada di dalam. Selain melindungi biji, apa lagi? Apa lagi? Untuk menyimpan cadangan makanan. Pintar Asbi, untuk menyimpan cadangan makanan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang paling kuat. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian atas materi yang barusan disampaikan, di sini Bapak ada LKPD ya, yang harus kalian isi. Nanti kalian isi. Kita kan sudah dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi sebelum pelajaran dimulai, pembagian kelompoknya udah kita lakukan. Kelompok 1 masih ingat apa namanya? Apa namanya? Rambutan. Kelompok 2? Apa? Kelompok 3? Masih ingat apa? Baru namanya? Jeruk. Wintan. Nah, ingat ya namanya. Kelompok 1 rambutan, kelompok 2 apa? Kelompok 3 jeruk. Nah, tugasnya kalian, silakan kalian mengisi LKPD ini.
nanti secara berkelompok ya. Diharapkan setiap anggotanya dari setiap kelompok ikut aktif dalam pengerjaan LKPD ini ya. Terus yang kedua yang harus kalian perhatikan, ikuti petunjuk pengisian pada LKPD. Petunjuknya seperti apa? Di sini ada petunjuknya ya. Silakan kalian isi secara berkelompok ya. Ini kelompok satu ke sini. Jangan nyantai ke kelompok dua ya. Yuk, belakang. 1.1, 1.3. 1.1, 1.3. Perhatikan. Cara pengisian LKPD ini kalian isi berdasarkan petunjuknya. Lihat petunjuknya. LKPD 1.1 itu disuruhnya apa? LKPD 1.2 disuruhnya apa ya? Silakan diisi. Setiap kelompok anggotanya harus aktif ya, ikut membantu. Silakan setiap anggota kelompoknya membantu ya satu sama lain. Mana ada kesulitan nggak? Udah. Kalau kalian mengalami kesulitan, boleh kalian meminta tolong ke Bapak, nanti Bapak bantu. Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan nggak? Bagus. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan nggak dalam pengerjaannya? Mudah ya? Nanti kalau LKPD-nya udah beres, persiapkan teman kalian dari setiap kelompok untuk ke depan menjelaskan dari hasil diskusinya ya. Nah setelah itu boleh setiap kelompok yang belum tampil ke depan bertanya ke temannya yang di depan ya. Berdasarkan dari pemaparan teman kalian yang menjelaskan di depan ya.
Bantu temennya ya. Bantu temennya biar cepat beres. Nanti kelompok 1 acara siapkan 2 temannya ke depan ya untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok 2 sama Salwa nanti siapkan 2 orang ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ini kelompok 3 sama, siapkan 2 orang ya, 2 orang ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Perhatikan nanti pas teman kalian dari kelompok lain lagi menjelaskan, silakan buat pertanyaan dari apa yang teman kalian sampaikan. Contohnya menanyakan apa manfaat dari akar, terus apa fungsi dari daun, bisa bertanya seperti itu ya. Setiap kelompok 1 pertanyaan. Gimana itu? Disebutkan menyebutkan alim menetapkan alim. Kenapa kau bantu temannya? Baik, berdiskusi. Oke, bantu cepat temannya. Yuk, masuk kelompok tengah. Yuk, bantu temannya. Bantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya.
Gimana? Udah kan? Udah kesulitan? Iya, udah. Orang tua, gimana ada kesulitan nggak mengerjakannya? Udah. Ini kelompok cowok-cowok cakep. Gimana? Ada kesulitan nggak? Udah. Persiapan ya, nanti kalau orang teman kalian ke depan. Coba lihat mesin diskusinya mana? Mudah ya? Gak ada kesulitan. Gak ada kesulitan. Ini sama gak ada kesulitan.
hijau. Sama, hitam, hijau. Kamu hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau. Ingat ya, pembagiannya ya. Yang bagian hitam masukkan tangannya. Bagian hijau. Nah, nanti pas permainannya, waktu Bapak bilang hijau, yang dipukul warna hitam. Ya, ingat? Kalau Bapak bilang hitam, yang dipukul warna hitam. Siap? Siap. Luruskan. Hijau. Yo, luruskan lagi. Hitam. Ulangi lagi. Nah, ini salah satu permainan melatih konsentrasi kalian ya. Hijau. Terus sekali lagi. Sekali lagi. Hijau. Ayo, udah kembali. Silakan lanjutkan lagi ya pengisiannya. Biar tidak jenuh pembelajarannya ya. Kelompok 1 udah beres belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Pintar. Yuk, ketua kelompoknya ke depan dulu. Ketua kelompoknya ke depan dulu. Pilih siapa yang pertama, kedua, ketiga tampil ya. Yuk, sit dulu. Oh, kita boleh. 1, 2, 3. Nah, kamu ke 1, 1, 2, 3. Nah, kamu kedua, kamu ketiga. Ingat, kelompok yang pertama siapa tadi? Kelompok jeruk. Kelompok kedua? Kelompok ketiga yang tampil? Kamu kita. Udah siap kelompok 1 untuk tampil? Udah siap? Yuk, ke depan. Dengarkan ya, teman kalian mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kalian perhatikan dan nanti silakan kalian boleh bertanya. Minimal satu kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk ingin menyampaikan tugas diskusi kelompok kami. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Suaranya yang keras ya. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Tanah yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh buah. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bertanya? Tadi atas penampilan kelompok 1. Yuk, persiapkan kelompoknya untuk menjawab ya. Apa pertanyaannya? Kelompok 2. Daun berwarna hijau. Kenapa daun katanya berwarna hijau? Karena ada zat Ya. yang berwarna
berwarna hijau di Ya. dalam daun. Apa namanya dan apa? Tuh. Ya pintar. Kasih tepuk tangan dong. Kenapa daun berwarna hijau? Tadi jawabannya dari teman kalian. Dikarenakan pada daun terdapat klorofil sehingga warnanya kebanyakan berwarna hijau. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya nggak? Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Yuk, kelompok selanjutnya yang tampil siapa? Silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apel sekaligus kelompok 2. Kami akan menyebutkan hasil diskusi yang telah disetujukan oleh kami. Pada tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh, di antaranya bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan, batang, fungsinya untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar, daun, fungsinya untuk membantu fotosintesis, akar, fungsinya untuk mencari dan menggerak jantara nutrisi dan air di dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Buah, untuk melindungi biji buah yang ada di dalam. Sekian dari kami. Wal-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Atas penampilan kelompok 2, ada yang mau bertanya nggak? Ya silakan. Kelompok 1 ada yang ingin tanyakan? Kelompok 3. Ini kelompok rambutan. Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Atas penampilan kelompok 2. Berapa? Ya selanjutnya kelompok terakhir yang tampil siapa? Yuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok rambutan sekaligus kelompok 1. Suaranya yang keras ya. Akan menyampaikan bagian tubuh tumbuhan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan dan untuk fotosintesis. Bunga, bunga tempat pembiakan tumbuhan. Buah, biji atau cadangan makanan. Batang, mengantarkan air dan nutrisi. Akar, untuk menyerap nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan atas penampilan kelompok 3? Kelompok 1 ya? Yuk, ini dulu kan. Apa fungsi batang? Apa fungsi batang katanya? Mengalirkan air dan nutrisi ke akar. Iya, pintar, kasih tepuk tangan dulu dong. Mengalirkan air dan nutrisi Ke batang, akar, ke bakar ke seluruh tubuh. seluruh tubuh Pada bagian tumbuhan. pertanyaan selanjutnya. Kelompok 2 apa yang ingin tanyakan? Apa fungsi buah? Apa fungsi buah katanya tadi dari kelompok 2? Penyimpanan
Yang keras suaranya. Tempat penyimpanan biji atau cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Tiga-tiganya udah tampil ya? Yuk, kita tepuk tangan dulu buat gimana anak-anak? Pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Coba yang tidak menyenangkan, acungkan tangannya. Ada kan yang tidak menyenangkan? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, Bapak ingin tanya berarti tadi pas waktu pembelajarannya kalian udah paham semua ya? Boleh dulu bertanya kalau begitu, apa hasil kesimpulan yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Silakan Salwa. Apa Salwa? Sakila dulu, silakan Sakila. Bisa mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Ya. Ada lagi yang lain? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, katanya udah paham tadi. Apa? Apa Yusuf? Mengenal tumbuhan. Nah, tadi kata Yusuf mengenal tumbuhan. Kata Salwa? Oh, Sakila, maaf. Sakila apa? Tadi? Bisa mengenal bagian-bagian tubuh pada tubuh. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh dan memiliki fungsi masing-masing, di mana setiap bagian-bagian tubuh pada tumbuhan itu terdiri dari apa saja tadi? Akar, batang, daun, bunga. Nah, apakah setiap tumbuhan harus memiliki bunga tidak? Nah, berarti tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Nah, anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian daun dan jenis-jenis akar. Kalian nanti di rumah bisa mencari bahan ajarnya lewat YouTube, lewat Google, ataupun dari buku bacaan yang sering kalian baca ya. Silakan nanti kalian cari di rumah, biar besok pembelajarannya kalian lebih aktif lagi, lebih baik lagi dari hari ini. Ya, silakan cari di rumah. Baik, karena hari ini pembelajarannya sudah selesai, silakan ketua kelasnya siapa? Sakila, siapkan dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, pulang. Cepetan subuh keluarga. Yuk. Berbaris dulu. Salam. 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 Salam.